Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus tinggal tenang dalam kehidupan kami, yang akan memberikan kami kekuatan dan pengertian untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Amerika Serikat dalam nubuatan. Ayat intinya diambil dari Wahyu 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Keterangannya, satu bangsa, hanya satu bangsa yang memenuhi ciri-ciri khusus nubuatan ini. Dengan tidak dapat salah, ini menunjuk Amerika Serikat. Inilah gambaran yang mengejutkan mengenai bangkitnya dan pertumbuhan bangsa itu. Dan binatang yang bertanduk dua seperti anak domba melambangkan kesucian dan kelembutan, menyatakan tabiat pemerintahan negara itu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dinyatakan dalam dua landasan prinsipnya, Republik dan Protestan. Tuhan telah melakukan lebih banyak bagi Amerika Serikat daripada suatu negara lain di atas mana matahari bersinar. Di sini ia menyediakan suaka bagi umat, di mana mereka dapat berbakti kepadanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Di sini kekristenan memperoleh kemajuan dengan kemurniannya. Ajaran memberi hidup dari suatu pengantara antara Tuhan dan manusia telah diajarkan dengan sebebas-bebasnya. Tuhan merencanakan supaya negara ini seharusnya senantiasa tetap bebas bagi semua orang untuk berbakti kepadanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ia merencanakan suatu lembaga pemerintahan sipilnya dengan produksinya yang meluas, haruslah melambangkan kebebasan pengabaran Injil. Tetapi musuh segala kebenaran telah merencanakan lain terhadap cita-cita Tuhan untuk negara ini. Ia akan membawa masuk usaha-usaha yang akan menyebabkan manusia melupakan adanya Tuhan. Keduniawian dan keserakahan yang merupakan berhala akan berhasil melalui pekerjaan si penipu besar, sampai hukum Tuhan dan semua peraturannya akan dinyatakan tidak berlaku. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa setan sembunyi-sembunyi datang kepada kita. Melalui suruhan setan, hukum Tuhan akan ditiadakan. Di negara Amerika Serikat yang membanggakan kemerdekaan, kebebasan beragama akan tamat riwayatnya. Bila mana Amerika Serikat di dalam lembaga pemerintahannya akan menjalankan undang-undang yang mengikat keyakinan manusia sehubungan dengan hak-hak beragama, memaksakan pemeliharaan hari Minggu, dan menyebabkan kuasa penindasan dikenakan terhadap mereka yang memelihara Sabat hari yang ke-7, maka hukum Tuhan dengan segala kesengajaan dan tujuan akan dinyatakan tidak berlaku, dan kemurtadan nasional akan diikuti oleh kehancuran nasional. Amerika Serikat dalam nubuatan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan apa yang tertulis dalam Alkitab mengenai negara Amerika Serikat. Dan dengan sangat jelas inilah satu-satunya negara di mana Tuhan mencurahkan segala kuasanya untuk membantu umat-umat Tuhan agar bisa memilih menyembah Tuhan dalam kebebasan kehendak, dalam kebebasan keyakinan. Tetapi akan tiba waktunya ketika agen-agen setan, kuasa-kuasa kegelapan akan berusaha untuk mengendalikan seluruh sistem yang ada di Amerika Serikat.
sehingga negara yang seharusnya menjadi perlindungan bagi kebebasan beragama akan menjadi negara yang memaksakan undang-undang hari Minggu. Apabila ini tiba, apabila ini akan tergenapi, harusnya umat-umat Tuhan menentukan sikap. Saya akan tetap berdiri mempertahankan kebenaran firman Tuhan, tetap mempertahankan iman yang teguh, untuk tetap beribadah dan berbakti pada hari Sabat, hari ke-7, sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita akan terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, sehingga apabila Dia datang kedua kali, kita akan kedapatan setia dan siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Pentingnya kami terus berserah kepadamu, terlebih khusus ketika kami melihat tanda-tanda zaman, bahkan nubuatan demi nubuatan yang tergenapi dan akan terus tergenapi, terlebih khusus sehubungan dengan negara Amerika Serikat. Bantu kami ya Tuhan untuk terus bersandar sepenuhnya kepadamu, terus menyerahkan kendali kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan lebih sungguh-sungguh mengikuti Engkau, lebih sungguh-sungguh untuk menyerahkan kehidupan kami dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan, dan siap menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua ya Bapa, sehingga kami semua bisa dimampukan untuk siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Diberkatilah kami semua ya Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kesetiaan, iman yang teguh, sehingga apabila Engkau datang kedua kali, kami bisa siap menyambut Engkau di angkasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus